Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Kade Meljista Pertiwi, absen 2. Nama saya Nyoman Arwirawan, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yoni Krismawan. Nama saya Nikita Cintawidari, absen 30. Saya Nikoma Kartika Lokanantasari, absen 33. Nama saya Zahra Azalana Mira, absen 44. Pengertian mamalia hewan mamalia atau disebut hewan menyusui dikarenakan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Dengan adanya kelenjar susu sehingga betina dapat menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Tumbuhan yang ditutupi oleh rambutnya dan termasuk ke dalam hewan monotrem atau berdarah panas. Sebagai besar, mamalia melahirkan keturunannya, tetapi ada beberapa mamalia yang tergolong ke dalam monotremata yang bertelur. Monotremata tidak memiliki puting susu, namun tetap memiliki kelenjar susu, jadi masih termasuk ke dalam kelas mamalia. Otak pada mamalia dapat mengatur sistem pendarahannya, termasuk jantung yang memiliki 4 ruangan. Mamalia memiliki lebih dari 5.000 spesies yang terbesar di seluruh benua dunia. Indonesia memiliki sekitar 165 spesies ademi hewan mamalia. Dan yang kedua ada ciri-ciri mamalia. Yang pertama ada ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum mamalia, tubuhnya tertutup rambut yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari pengaruh panas atau dingin. Kedua ada diafragmanya yang memventilasi paru-paru. Tiga mempunyai kantong amniotik, dan yang keempat bernafas melalui paru-paru. Yang kedua ada ciri-ciri khusus. Yang pertama memiliki kantung pada mamalia marsupilia pada jari, dan yang kedua pada jari-jarinya memiliki kuku, cakar atau tracak. Yang ketiga pada kulitnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Dan yang terakhir beberapa mamalia memiliki kelenjar lain seperti kelenjar bau dan kelenjar pipi. Mamalia memiliki 12 ordo. Yang pertama adalah ordo Dermapetra atau Cynocephalidae. Hewan mamalia ini memiliki parasut berbulu atau patagium di sela 4 kakinya. Parasut tersebut didapatkan dari kulit atau membran sel yang terhubung antara keempat kaki hewan tersebut. Hewan dalam ordo ini umumnya merupakan contoh hewan herbivora yang makan buah atau dedaunan, contohnya tupai. Yang kedua, ordo Chiroptera adalah ordo mamalia yang dapat terbang. Pada bagian kaki depan dan belakang terdapat membran interdigital. Walaupun ukuran kaki yang di belakang lebih kecil, biasanya hewan ini tergolong hewan nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Makanan hewan ini yaitu buah-buahan. Ordo Chiroptera ini mempunyai fisik hampir mirip dengan mamalia ordo Dermoptera, yaitu terdapat selaput pada membran yang terhubung dengan kaki depan dan kaki belakang. Yang membedakan dari ordo Chiroptera ini yakni terletak pada ukuran kaki depan yang lebih besar dibandingkan kaki belakang. Selain memiliki kelenturan pada tulang rangkanya, sayap hewan ini disertai membran kulit tipis serta rambut-rambut yang berfungsi sebagai sensor. Contoh hewannya adalah kelelawar. Yang ketiga, ordo Primata. Mamalia ordo Primata adalah termasuk mamalia jenis omnivora. Selain itu, ciri mamalia primata adalah bentuk jari yang lebih besar dan panjang. Jari tersebut bertujuan memudahkan dalam memanjat untuk mendapatkan makanannya. Contohnya adalah monyet. Yang keempat adalah ordo Carnivora, adalah kelompok mamalia yang menjadikan daging sebagai makanannya. Ciri hewan yang termasuk ordo ini adalah ia memiliki gigi taring yang tajam dan cakar yang runcing sebagai alat untuk berburu dan mengoyak daging mangsanya. Contohnya adalah harimau. Yang kelima adalah ordo Lagomorpha, adalah ordo mamalia herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan dan daun dan buah-buahan. Contohnya adalah kelinci. Yang keenam adalah ordo Cactaceae, yang termasuk dalam golongan ordo ini adalah mamalia yang hidup di laut. Hewan mamalia ini mempunyai bentuk tubuh yang mirip dengan ikan dan kaki depan seperti dayung serta tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya adalah lumba-lumba. 7 yaitu ordo Rodentia. Ordo Rodentia adalah hewan mamalia yang tidak mempunyai taring sehingga biasanya mereka hidup sebagai pengerat. Hewan dalam ordo ini dicirikan dengan gigi seri yang tebal dan besar. Dapat hidup pada segala habitatnya. Contohnya landak. Ke-8 ada ordo Proboscidea. Ordo Proboscidea merupakan jenis mamalia berotot dengan tubuh panjang dan relatif besar. Contohnya gajah. Yang ke-9 ada ordo Parasitilla. Ordo Parasitilla adalah mamalia herbivora dengan ciri khas kepemilikan kuku dengan jumlah jari kaki ganjil. Contohnya yaitu kuda. Yang ke-10 adalah ordo Artiodactyla. Ordo Artiodactyla merupakan jenis mamalia yang mempunyai
jumlah kuku genap pada setiap kakinya. Jenis ordo mamalia ini juga dikatakan herbivora, contohnya yaitu jerapah. Ke-11 ada ordo Marsupila. Ordo Marsupila mamalia marsupila ialah kelompok hewan mamalia yang betinanya mempunyai kantong perut atau yang disebut dengan marsupium. Dengan itu sehingga dikenal hewan berkantung. Fungsi kantung ini sebagai tempat menyimpan anak yang baru lahir, terutama yang lahir dalam keadaan prematur. Contohnya itu ada koala. Dan yang terakhir yang ke-12, ordo Insectivora. Ordo Insectivora adalah golongan mamalia yang menjadikan serangga sebagai makanan utamanya. Hewan ini juga dapat memakan cacing atau biji-biji, contohnya tikus tanah. Struktur tubuh mamalia. Struktur tubuh atau anatomi pada mamalia dasarnya sama dengan anatomi pada manusia. Hal itu juga sama dengan fungsi fisiologis tubuhnya. Struktur tubuh mamalia terdiri dari caput atau kepala, cervical atau leher, korpus atau badan, cauda atau ekor. Berikut penjelasan tentang kepala atau caput. Kepala pada mamalia terbentuk oleh karena adanya tulang tengkorak. Pada bagian kepala terdapat banyak organ penginderaan seperti mata, telinga, hidung, dan lidah. Organ penginderaan tersebut berhubungan langsung dengan otak, di mana terdapat sebuah sinyal sensoris dari organ yang langsung ke otak, serta juga sinyal motoris dari otak ke organ. Pada bagian leher. Leher merupakan sebuah tempat berlalunya saluran pernafasan, yakni dikatakan dengan sebutan trakea. Trakea ini hanya tempat berlalunya udara yang masuk melalui hidung hingga sampai pada paru-paru. Pada leher juga terdapat tempat berlalunya makanan yang dikatakan dengan sebutan eskofagus. Eskofagus ini akan bermuara ke dalam lambung dalam penyaluran makanan. Pada bagian belakang tulang leher ialah tempat berlalunya saraf-saraf penting. Saraf tersebut akan mempersarafi otot-otot pernafasan, sehingga pada saat terjadinya gangguan pada tulang belakang leher, seseorang dapat meninggal disebabkan oleh terjadinya gangguan pada saraf pernafasannya. Badan korpus mamalia terdapat organ yang sangat penting seperti misalnya paru-paru, jantung, lambung, ginjal, juga glandula. Mammae yakni tempat mamalia untuk dapat menyusui. Korpus mamalia tersebut dibentuk oleh sebab tulang rusuk yang juga melindungi organ-organ penting pada bagian dalamnya. Pada saat mamalia mengalami fertilisasi internal, lalu setelah itu hamil, uterus rahim yang berisi calon bayi tersebut akan memenuhi lebih dari setengah luas korpusnya. Ekor kauda. Struktur pembentuk tubuh mamalia lainnya ialah ekor pada mamalia yang mempunyai 2 kaki. Biasanya hanya terdapat tulang ekor, namun tetapi pada mamalia yang mempunyai 4 kaki, ekor akan tampak nyata seperti misalnya pada hewan, kuda, kucing, juga harimau. Saya akan menjelaskan tentang sistem organ mamalia. Pada sistem organ mamalia terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari rongga mulut, faring, eskofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir ialah anus. Sedangkan kelenjar pencernaan ialah merupakan sebuah organ yang mempermudah pada saat proses pencernaan. Contoh dari sistem pencernaan ialah seperti hati yang menghasilkan enzim, yang menghasilkan juga asam empedu. Setelah itu, dialirkan ke kantung empedu. Asam empedu tersebut akan membantu pencernaan lemak. Sistem pada organ mamalia yang kedua ialah sistem ekskresi. Sistem pengeluaran ini diatur oleh yang disebut dengan ginjal. Fungsinya mengatur keseimbangan cairan serta juga elektrolit, di mana pada saat air masuk ke dalam tubuh, ginjal akan menyaringnya. Setelah itu, mengalirkannya bersama zat-zat pembuangan lainnya. Misalnya, ialah seperti urea melewati ureter. Setelah itu tersimpan sementara di vesica urinaria. Setelah itu, pada saat seorang berkemih,
Vesica urinaria tersebut akan terbuka dan air di dalamnya akan mengalir ke dalam saluran uretra, yang pada akhirnya air seni itu akan keluar dari dalam tubuh. Sistem pernapasan ini terdiri dari hidung, forum, larung, traksa, bronkus, dan yang terakhir disebut dengan alveolus. Pada saluran pernapasan tersebut terdapat mekanisme pertahanan tubuh yang mana pada saat itu masuk mikroorganisme ataupun benda asing yang melewati saluran tersebut akan terjadi refleks dari tubuh untuk dapat mengeluarkannya, seperti misalnya bersin dan juga batuk. Oksigen yang dihirup tersebut akan sampai pada paru-paru, setelah itu dibawa oleh hemoglobin di dalam darah hingga sampai pada seluruh sel juga orang dirubah. Setelah itu korban dioksida dibawa kembali dengan melalui darah dan juga sampai pada paru-paru. Di akhir cerita akan dikeluarkan dari tubuh dengan melalui hidung. Sistem peredaran darah. Darah akan dipompa oleh organ jantung. Jantung pada mamalia mempunyai 4 ruang, yakni atrium kanan dan kiri, juga ventrikal kanan dan kiri. Darah miskin oksigen masuk dengan melalui vena ke dalam atrium kanan. Setelah itu dilanjutkan ke dalam ventrikal kanan terus memompa darah tersebut sampai ke paru-paru, sehingga darah itu yang mengandung hemoglobin di dalamnya akan dapat membawa oksigen sampai pada seluruh tubuh. Sekian dari kami kelompok 7. Om Santi 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 Om.